Kami sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Maumere, Mexianus Bekabel. Selamat pagi, Pak Meksi. Selamat pagi, seluruh pendengar RRI. Ya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat pagi. Amin. Selamat pagi, salam sehat juga. Salam tangguh, Pak Meksi ya. Ya, Pak Max, ini akibat cuaca ekstrim memang ada beberapa kejadian kemudian harus ditangani oleh Basarnas Maumere. Salah satunya adalah mesin mati di perairan Pulau Babi, Maumere, Kabupaten Sika. Pak Max, apakah ini juga ada hubungannya dengan cuaca yang sedang ekstrim yang melanda NTT atau tidak ada hubungannya dengan kapal yang mengalami mati mesin ini, Pak Max? Baik, terima kasih seluruh pendengar RRI, pembawa acara, dan seluruh kru RRI yang sangat luar biasa. Terkait dengan informasi tersebut memang benar untuk saat ini. Kalau kami berbicara terkait dengan data ekstrim, itu kami selalu berpatokan pada data dari instansi resmi yaitu BMKG. Nah, itu ada beberapa wilayah, titik wilayah itu yang sudah disampaikan terkait dengan daerah-daerah ekstrim terkait dengan data cuaca untuk tidak berlayar. Dan yang kemarin itu karena cuaca ekstrim sehingga kapal tersebut mengalami kebocoran karena dihantam gelombang. Dan kami juga melakukan pertolongan itu juga kami menemui ketinggian gelombang yang luar biasa sehingga kru kapal kami juga bersama potensial yang ada di atas juga mengalami hal yang sama. Begitu itu. Ya, berarti memang kapal ini ada hubungannya begitu dengan cuaca ekstrim ya, dan ini mengakibatkan mati mesin di perairan Pulau Babi, Maumere. Ini terjadi pada Sabtu 25 Februari 2023 malam begitu, Pak Max ya? Ya, benar. Jadi kami mendapat informasi terkait dengan satu kapal dengan jumlah 26 person on board atau POB, dan kami langsung melakukan aksi, dalam arti kami mencari kebenarannya. Dan untung yang ada di kapal tersebut itu ada nomor HP yang kaptennya itu, kami mendapat nomor HP dan kami melakukan komunikasi dan menyatakan memang benar, sehingga saya langsung perintahkan kasih operasi dan berkoordinasi dengan instansi samping untuk bisa bersama-sama kita melakukan pertolongan kepada orang atau korban tersebut. Ya, proses evakuasi seperti apa, Pak? Estimasi awal karena saking cuacanya ekstrim, estimasi untuk dari titik pelabuhan ke lokasi itu kami membutuhkan sebenarnya dengan kecepatan 20 knot itu kami bisa mencapai 1,5 jam. Ternyata itu di luar prediksi karena gelombangnya tinggi sehingga kami bisa mendapat 2,5 jam. Dan untuk kembalinya itu kami sebenarnya tidak begitu, ternyata makan hampir 4 jam untuk dari titik lokasi kecelakaan ke pelabuhan. Ya, kita bisa bayangkan cuaca pada malam itu ya, sehingga ini memperlambat bahkan hampir lebih dari 1 jam kalau dibandingkan dengan cuaca sedang normal begitu, Pak Max ya? Iya, benar sekali. Ya, Pak Max, boleh diceritakan proses evakuasinya berjalan seperti apa, Pak Max? Baik, untuk proses evakuasi sangat ekstrim, sehingga kapal kami tidak bisa mendekat, karena kalau misalnya mendekat pasti menabrak kapal atau pompong yang kami mau melakukan evakuasi orang tersebut, sehingga kami melakukan dengan mengevakuasi dengan menggunakan pompong daripada kapal tersebut atau sampan. Namun dengan menggunakan tali, sehingga karena cuacanya ekstrim sehingga pompongnya juga hanyut, sehingga kami juga bisa bagaimana bisa merapat dengan gelombang tinggi. Namun alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik berkat kerjasama tim dari TNI Polri yang ada bersama-sama dengan Basarnas begitu. Ya, tidak ada korban luka-luka pada saat kejadian itu begitu, Pak Max? Semua berhasil dievakuasi ya? Ya, jadi kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan,
untuk menyiapkan tim medis dan ambulans serta menyiapkan rumah sakit waktu kejadian itu. Dan semua sudah standby di pelabuhan dan semua juga mendukung. Setelah korbannya tiba di pelabuhan Wuring, setelah dicek ternyata mereka tidak ada yang mengalami luka. Dan kata mereka bahwa apabila kami terlambat setengah jam, berarti mereka sudah tenggelam. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kami tepat waktu sehingga mereka bisa terselamatkan begitu. Ya, jumlah total ada berapa orang penumpang dan ABK-nya, Pak Max? Jadi total ada 26. Yang kami melakukan evakuasi itu 23 karena yang 3 orang ini kapten, KKM-nya itu masih mau bertahan untuk bisa memindahkan kapal itu ke pelabuhan terdekat. Dan kami melakukan pemantauan dan sampai saat ini sudah tiba dan dalam kondisi selamat 3 orangnya tersebut. Oke, jadi 3 orang yang kemudian mengkondisikan kapal sampai pagi ini dikabarkan mereka baik-baik saja begitu ya, sudah memberikan informasi kepada Basarnas. Iya, benar. Iya, baik. Pak Max, selama masa cuaca ekstrim dalam 1 pekan ini atau mungkin pekan-pekan sebelumnya, sudah ada berapa kasus yang ditangani oleh Basarnas Maumere terkait dengan yang terdampak oleh cuaca ekstrim di NTT ini, Pak Max? Baik, yang semenjak saya pindah ke Maumere sudah 8 kecelakaan yang kami tangani. Baik itu yang ada di wilayah Maumere, Ende, Ngada, Labuan Bajo, Manggarai Barat, seperti itu. Ya, untuk penanganan wilayah yang cukup luas ini ya Pak Max ya, apakah masih ada kendala-kendala mungkin untuk penanganan atau evakuasi kecelakaan-kecelakaan, evakuasi penumpang dan lain-lain di wilayah kerja Anda, Pak Max? Baik, pasti ada kendala. Jadi terkait dengan kendala itu, kami membawahi 9 kabupaten yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan jumlah personil yang terbatas. Dan tidak semua kabupaten itu memiliki unit CSR karena terkait dengan sumber daya yang kami miliki. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat. Dan kendala yang sering kami hadapi yakni cuaca dan transportasi. Karena kami melihat daripada wilayah tanggung jawab kami ini ada pulau-pulau. Untuk akses ke satu titik ke titik yang lain menggunakan transportasi baik itu darat maupun laut. Begitu, Ibu. Ya, jadi untuk mengatasi kendala-kendala misalnya kekurangan SDM tadi ya, tenaga untuk bisa membackup semua kegiatan di 9 kabupaten ini, sudah seperti apa kemudian upaya-upaya yang ditempuh dan harapannya seperti apa nanti? Bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten masing-masing ya, ada 9 kabupaten di Flores ini. Baik, jadi itu wajib. Jadi kami berkoordinasi ke pemerintah daerah setempat dan sesuai dengan Undang-Undang 2014 nomor 9 dan sesuai dengan undang-undang daripada TNI, Polri maupun pemerintah daerah itu wajib untuk mendukung apabila terjadi bencana kecelakaan apapun. Jadi kami tidak bekerja sendiri. Di situ ada TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat. Dan termasuk Ibu juga adalah salah satu tim SAR. Apabila Ibu memberikan informasi kepada Basarnas terkait dengan kecelakaan, begitu. Ya, jadi masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi langsung begitu ya untuk menyampaikan informasi. Bisa. Ya, melalui masyarakat bisa memberikan pertolongannya atau berpartisipasi langsung. Dan apabila hal tersebut harus memiliki kemampuan atau ilmu pengetahuan terkait dengan keselamatan. Contoh, kalau misalnya ada kecelakaan, tabrakan, contohnya tabrakan di jalan. Nah itu apabila kita tidak tahu teknik untuk pengangkatan, bisa-bisa orang yang sebenarnya hidup bisa meninggal. Karena waktu mengangkatnya tulang belakangnya
patah atau apa perlu dilatih skill-skill itu ya. Pernapasan itu contoh ya. Nah, kalau untuk terkait dengan memberikan pertolongan yang mudah, silakan, tidak jadi masalah. Intinya bisa membantu dan orang tersebut selamat begitu. Oke, baik ya. Ini informasi edukasi terkait ini juga perlu kita sebarluaskan agar kerja-kerja dari Basarnas ini bisa terbantu begitu ya oleh banyak pihak, Pak Max. Iya, benar. Ya, Pak Max, terima kasih untuk informasinya. Kami mohon update informasinya terus juga melalui RRI Pro 1 ya, untuk bisa menyampaikan informasi di Florata pagi ini, Pak Max. Oh iya, siap. Ya. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.